Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk memberikan paparan tentang demonstrasi konseptual modul 1.2 tugas 1.2.a.6 oleh saya sendiri, Kurnia Surgana, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Tasikmalaya, dengan fasilitator oleh Ibu Herlina Indah Lestari, SPD AUD MMPD, dan pengajar praktik Pak Ardiansah Kurniawan, SPD SD. Baik, selanjutnya, sebagai guru penggerak tentunya harus memahami peran guru penggerak. Nah, ada 5 peran yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai guru. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, di mana guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajarannya baik di kelas ataupun di sekolah. Dan yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Artinya, guru penggerak harus mampu memberikan pemahaman apa yang dipahaminya tentang pendidikan dan menularkannya kepada rekan-rekan yang lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Tentunya ini penting sekali bagi guru penggerak, sehingga program yang dirancang oleh guru penggerak akan lebih terrealisasikan lagi dengan cara kita berkolaborasi, baik itu dengan pimpinan, dengan rekan guru, dengan orang tua, ataupun komite sekolah yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Artinya, seorang guru penggerak harus mampu aktif ikut serta dan proaktif terhadap kegiatan, misalnya di kegiatan KKG. Nah, itu harus kita terus laksanakan. Selanjutnya, nilai-nilai guru penggerak. Apa saja yang termasuk nilai-nilai dari guru penggerak? Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, inovatif. Dan yang kelima, reflektif. Tentunya kelima nilai-nilai guru penggerak ini harus mesti kita pahami dan kita laksanakan. Tugas yang harus saya laksanakan itu membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Membayangkan diri sudah lulus program guru penggerak dan telah menjalani peran sebagai penggerak setelah 3 tahun. Baik, selanjutnya, nah ini adalah rancangan gambaran kegiatan dari peran dan nilai guru penggerak selama 3 tahun yang sudah saya lakukan secara berkesinambungan. Bahwasannya, saya akan selalu melakukan perubahan dari waktu ke waktu dengan penuh rasa senang, yang memberikan pembelajaran holistik, aktif, dan proaktif, serta berusaha menuntun muridnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat, serta selalu mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid. Tentunya inilah cita-cita yang terdahulu yang harus kita realisasikan pada kesempatan ini, dan saya akan terus berusaha mewujudkannya. Selanjutnya, nah yang pertama yang kita bahas adalah berpihak pada murid. Pasti berpihak pada murid, nah selalu berusaha untuk bergerak dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan murid, menciptakan suasana belajar rileks, berkualitas, dan mewujudkan profil belajar Pancasila. Tentunya dalam berpihak pada murid, kita juga harus memahami kondisi yang dialami oleh siswa tersebut ataupun murid tersebut, sehingga kita akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan yang selanjutnya, mandiri, mempersiapkan diri untuk terus berusaha belajar sepanjang hayat, memotivasi dalam mengembangkan kompetensi diri tanpa menunggu adanya pelatihan dari sekolah, dinas, ataupun organisasi, dan menerapkan kemandirian belajar kepada murid. Tentunya ini adalah hal yang harus dipahami oleh setiap guru, dan sebagai guru penggerak kita harus mampu menggerakkan diri kita sendiri tanpa disuruh, kita ikut serta langsung dalam mengembangkan kompetensinya.
Selanjutnya, kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Sadar akan pentingnya kolaborasi sebagai suatu keterjalinan kerjasama atau kolaborasi terhadap semua pihak yang terkait, termasuk pemangku kepentingan atau kebijakan di sekolah maupun di luar sekolah, yang meliputi komite sekolah, orang tua murid, dan pihak lain. Maka akan tercipta suasana positif yang tetap saling menghormati dan menghargai dalam perannya masing-masing, sehingga berdampak pada perwujudan profil pelajar Pancasila, serta keberpihakan terhadap murid. Ini poin yang perlu kita garis bawahi dalam mewujudkannya. Ini penting sekali kolaboratif. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu inovatif, yaitu tetap ingin berusaha munculkan ide atau gagasan baru yang tepat sesuai dengan kegunaan dalam memberikan alternatif sebagai bahan perubahan dari pemikiran sempit menjadi terbuka atau menjadi luas, dan selalu memanfaatkan potensi yang ada dalam diri murid untuk kemajuan pembelajaran. Ini sebagai guru penggerak harus jeli mengambil kesempatan yang ada untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh murid tersebut. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir adalah reflektif. Inilah bagian evaluasi yang harus kita laksanakan. Itu kita harus berupaya dalam memahami dan memaknai pengalaman atau kegiatan yang sudah dilakukan sebagai usaha dalam menuntun diri dan murid, serta menuntun sesama rekan guru yang lain ke arah yang lebih baik, sehingga bisa mengalami peningkatan pembelajaran secara terus-menerus. Ini sepele, namun inilah berdampak yang signifikan dalam proses pembelajaran berikutnya. Sebagai bahan koreksi pada diri sendiri, apakah pembelajaran sudah tercapai atau tidak. Nah, bisa diperbaiki di kegiatan belajar berikutnya. Selanjutnya, kegiatan yang saya lakukan sehari-hari, yang pertama yaitu berusaha melayani pendidikan dalam proses pembelajaran dengan mementingkan kebutuhan murid. Nah, di sini saya memberikan beberapa foto ataupun gambar yang sudah saya laksanakan dalam pendampingan membimbing murid. Salah satunya membuat layangan, membuat poster, dan juga mendampingi murid dalam melaksanakan pembiasaan. Di hari Jumat dilaksanakan sholat sunat duha, tadarusan, dan sholawatan. Serta di sini juga saya memberikan sebuah ataupun memberikan 2 buah video singkat tentang proses KBM yang telah saya laksanakan. Yang pertama yaitu praktek IPA, dan yang kedua itu memberikan ice breaking dalam rangka biar anak tidak jenuh dan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Dan yang kedua, berusaha belajar terus-menerus sepanjang hayat tanpa disuruh terlebih dahulu. Kegiatan yang saya lakukan seperti menggunakan platform Merdeka Belajar dalam memahami kurikulum Merdeka. Terus mengikuti guru penggerak tanpa disuruh. Ini adalah kemauan saya sendiri untuk menambah kompetensi yang ada dalam diri saya sendiri. Juga selalu aktif dalam mengikuti kegiatan KKG, sekaligus mengikuti diklat yang diadakan oleh KKG tersebut. Yang ketiga itu berusaha bekerja sama dalam berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang diinginkan oleh murid. Nah, saya selalu berusaha berkoordinasi dengan pimpinan, dan di lingkungan KKG juga saya selalu berkoordinasi aktif dalam menjalankan rutin KKG dalam proses perbaikan proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Terus saya juga berkolaborasi meminta pendapat dari guru-guru di sekolah, dan itu menjadikan masukan dalam perubahan yang
bisa kita laksanakan di kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya, keempat, berusaha memodifikasi pembelajaran dengan sentuhan inovatif. Nah, kebetulan di sekolah saya sudah mengadakan program. Nah, programnya adalah robotik, yaitu dengan Scratch, yaitu dengan Lego, bahwa anak-anak mampu membuat sebuah animasi sederhana, dan ini menyenangkan bagi anak. Nah, ini perlu dilakukan secara terus-menerus. Kebetulan sudah dilaksanakan di sekolah saya. Dan juga berusaha pembelajaran yang lebih inovatif lagi dilaksanakan di luar kelas. Ini akan membuat anak bahagia. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Saya selalu berusaha mencatat apa yang kurang dari saya sendiri, apa yang harus dilakukan untuk ke depan, dan itu adalah suatu pembelajaran pada diri saya sendiri, kelemahan sendiri, ataupun kelebihan dari dalam diri saya sendiri terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baik, nah selanjutnya yaitu tugas utama sebagai guru penggerak tentunya tetap menjadi guru yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, sekian. Terima kasih telah menyaksikan paparan dari saya. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.